Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Mariadi, Zahra Putri Anggraini, Anidia Aida Bilqis, Nurul Amalia Rizky ingin mempresentasikan filsafat Islam dengan materi Al-Kindi. Filsuf pertama dari kalangan Islam. Sejarah hidup Al-Kindi. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah di keluarga kaya yang terhormat. Kakek buyutnya, Al-Asyash ibnu Qais, salah seorang sahabat Nabi, gugur sebagai syuhada di peperangan kaum muslimin dengan Persia di Irak. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani, sehingga ia dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di House of Wisdom dan banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, hingga sering disebut sebagai Bapak Filsafat Arab. Selain menulis bidang filsafat, Al-Kindi juga ahli dalam bidang metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, dan astrologi. Ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakil, pada tahun 847 sampai 861, karir Al-Kindi mulai menurun. Diduga terdapat dua alasan yang mendasari hal ini. Alasan pertama adalah persaingan di perpustakaan dalam menerjemahkan karya ilmiah. Sedangkan alasan kedua adalah penganiayaan Al-Mutawakil terhadap muslim yang ortodoks. Menurut ahli sejarah, Al-Kindi meninggal pada 873 di Baghdad ketika masa pemerintahan Al-Mu'tanim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya Al-Kindi. Sebagai penerjemah terkemuka, tentunya ia kerap kali mendapat penghargaan. Bahkan ia mendapat penghargaan dari Khalifah Al-Ma'mun karena terkenal akan cintanya pada filsafat dan sains. Menurut informasi, Al-Ma'mun berani membayar siapapun yang mampu menerjemahkan buku ke dalam bahasa Arab seberat buku yang diterjemahkan tersebut. Tulisannya cukup banyak dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bahkan dikatakan mencapai 270 risalah. Namun, sangat disayangkan kebanyakan karyanya telah sulit ditemukan karena banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol. Risalah tersebut oleh Ibnu Nadim maupun Kifli dikelompokkan ke dalam 17 kelompok. Ya, jadi sebanyak 32 buku membahas geometri, 22 buku filsafat, 22 buku kedokteran, 9 buku terikat logika, dan 12 buku fisika. Bahkan 24 karyanya ada yang baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di perpustakaan Turki di bidang matematika. Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Kontribusi besar Al-Kindi adalah sebagai penggerak filsafat di dunia Islam yang mencoba menyelaraskan penelusuran filosofis dengan teologi dan akidah Islam. Teks-teks filosofis yang diterjemahkan di bawah pengawasannya pun menjadi acuan di dunia Islam selama berabad-abad. Cordono menganggap Al-Kindi sebagai 12 pemikir terbesar di dunia pada abad itu. Adapun karya terkenal dari Al-Kindi dalam bidang astronomi berjudul On the Rise, yang melihat astrologi sebagai ilmu rasional. Berikut beberapa karya tulis Al-Kindi, yaitu kitab Mahliyatul Falak, kitab Risalah fi Syifatil yang Talab bil Handasa, kitab Tahara Jarbul Alam, kitab Ilmu Ar-Radi, kitab fi Al-Bashariyat, Risalah fi Zakoti, Osama, kitab fi Al-Ajram Al-Ghaisya. Kemudian selanjutnya ada filsafat ketuhanan menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat ketuhanan yaitu memiliki hakikat dalam arti aniyah maupun mahiyah. Tuhan bukanlah benda dan tidak termasuk benda yang ada di alam. Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak pertama seperti pendapat Aristoteles. Alam bagi Al-Kindi bukan kekal di zaman lampau atau kodim, tetapi mempunyai permulaan.
Kemudian ada bukti adanya Allah, 3 argumen menurut Al-Kindi. Yang pertama ada baharul alam. Al-Kindi mengemukakan secara filosofis bahwa itu tidak mungkin, karena alam ini mempunyai permulaan waktu, dan setiap yang mempunyai permulaan akan berkesudahan. Ini berarti bahwa alam semesta baharu dan diciptakan dari tiada oleh yang menciptakannya, yakni Allah. Kedua, ada keanekaragaman dalam wujud. Menurut Al-Kindi, terjadinya keanekaragaman dan keseragaman ini bukan secara kebetulan, tetapi ada yang menyebabkan atau yang merancangnya. Hal ini dikarenakan bukti adanya Allah. Yang ketiga, ada kerapian alam. Al-Kindi menegaskan bahwa alam empiris ini tidak mungkin teratur dan terkendali begitu saja, tanpa ada yang mengatur dan mengendalikannya. Pengatur dan pengendaliannya tentu berada di luar alam dan tidak sama dengan alam. Zat itu tidak terlihat, tetapi dapat diketahui dengan melihat tanda-tanda atau fenomena yang terdapat di alam. Zat itulah yang disebut dengan Allah. Selanjutnya itu The Alam menurut Al-Kindi. Alam yang kita pijapi itu merupakan salah satu kajian yang menjadi pembahasan dalam filsafat. Karena alam berpengaruh besar dalam proses kehidupan manusia. Kita tidak dapat tinggal melakukan aktivitas apapun, bekerja, berlari, dan lainnya sebagainya tanpa adanya alam. Akan tetapi itu semua tidak dibahas dalam filsafat. Adapun pembahasan dalam filsafat yaitu tentang asal muasal terjadinya alam. Bagaimana alam ini berproses dan berkembang, bagaimana alam ini tercipta, ini yang menjadi pembahasan para filsuf, baik dari filsuf barat maupun filsuf muslim. Dan pendapat Al-Kindi sejak dengan Aristoteles bahwa benda di alam ini dapat dikatakan wujud yang aktual apabila terhimpun 4 ilat, yakni ada yang pertama ada al-unsuriyat, materi benda. Yang kedua ada al-usuriyat, bentuk benda. Dan yang ketiga al-fa'ilat, pembuat benda. Dan yang keempat ada al-tamniyat, manfaat benda. Alam dalam sistem Aristoteles terbatas oleh ruang, tetapi tak terbatas oleh waktu. Karena gerak alam seabadi penggerak dan tergerakkan. Keabadian alam dalam pemikiran Islam ditolak karena Islam berpendirian bahwa alam diciptakan. Al-Kindi menyatakan bahwa alam ini tak kekal. Mengenai hal ini, ia memberikan pemecahan yang radikal. Menyatakan bahwa alam ini tidak kekal. Dengan membahas gagasan tentang ketakterhinggaan secara matematik, menurut Al-Kindi, benda-benda fisik terjadi atas materi dan bentuk, dan bergerak di dalam ruang dan waktu. Jadi, materi, bentuk, ruang, dan waktu merupakan unsur dari setiap fisik wujud yang begitu erat. Kaitannya dengan fisik, waktu dan ruang adalah terbatas, karena mereka tak akan ada kecuali dalam keterbatasan. Oleh karena itu, waktu bukanlah gerak, melainkan bilangan pengukur gerak. Karena waktu tak lain adalah yang dahulu dan yang kemudian. Waktu bukanlah bilangan tersendiri, tetapi berkesinambungan untuk itu. Waktu dapat ditentukan berproses dari dulu hingga kelak. Dengan kata lain, waktu merupakan jumlah yang dahulu, bahwa benda yang berdiri atas materi, bentuk yang terbatas, ruang, dan bergerak di dalam waktu adalah terbatas. Meski benda tersebut adalah wujud, adalah terbatas. Meski benda tersebut adalah wujud dunia, dan karena terbatas, maka tak kekal, hanya Allah yang kekal. Oke, selanjutnya pemaduan filsafat dan agama. Salah satu usaha Al-Kindi memperkenalkan filsafat ke dalam dunia Islam dengan cara menggetok hati umat agar menerima kebenaran dan manapun sumbernya. Al-Kindi merupakan orang Islam yang pertama meretas jalan mengupayakan peraduan atau keselarasan antara filsafat dan agama, atau antara akal dan ilmu. Menerima dan mempelajari filsafat sejalan dengan anjuran Al-Quran yang memerintahkan pemeluknya untuk meneliti dan membahas segala fenomena alam semesta ini. Di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 185 yang artinya adalah apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah. Pemaduan filsafat dan agama. Filsafat dan agama didasarkan pada 3 alasan berikut. Yang pertama, ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. Yang kedua, wahyu yang diturunkan kepada nabi dan kebenaran filsafat saling bersesuaian. Yang ketiga, menurut ilmu, secara logika diperintahkan dalam agama.
Perbedaan filsafat dan agama menurut Al-Kindi. Yang pertama, filsafat adalah ilmu kemanusiaan yang dicapai oleh filosof dengan cara berpikir, belajar, dan usaha-usaha manusiawi. Sementara itu, agama adalah ilmu ketuhanan yang menempati peringkat tertinggi karena diperoleh tanpa proses belajar, berpikir, dan usaha manusiawi. Yang kedua, jawaban filsafat menunjukkan ketidakpastian atau semu dan memerlukan pikiran atau perenungan. Sementara itu, agama atau Al-Quran jawabannya menunjukkan kepastian. Yang ketiga, filsafat menggunakan metode logika, sedangkan agama menggunakan metode keimanan. Selanjutnya filsafat jiwa. Filsafat jiwa merupakan pembahasan yang penting dalam filsafat Islam. Al-Kindi mengatakan bahwa jiwa adalah jiwa terbesit, tunggal, tidak tersusun, tidak panjang dan lebar. Jiwa memiliki arti penting, sempurna dan mulia. Jiwa memiliki wujud tersendiri, terpisah dan berbeda dengan jasad atau badan. Jiwa bersifat rohani dan ilahi, sementara itu jisim mempunyai hawa nafsu dan marah. Menurut Al-Kindi, jiwa akan menentang keinginan hawa nafsu. Apabila nafsu marah mendorong manusia untuk melakukan kejahatan, maka jiwa menentang itu. Al-Kindi menolak pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa jiwa manusia sebagaimana benda-benda tersusun dari dua unsur dan bentuk. Karena jiwa adalah baharu dan jiwa adalah forum bagi badan, form tidak bisa wujud tanpa materi. Keduanya membentuk satu kesatuan yang bersifat esensial dan kemusnahan badan membawa kemusnahan jiwa. Pendapat Al-Kindi lebih dekat dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa kesatuan antara jiwa dan badan adalah kesatuan eksiden. Binasanya, badan tidak membawa binasa pada jiwa. Kemudian ada selanjutnya tiga jiwa manusia menurut Al-Kindi. Yang pertama ada daya bernafsu atau al-quwat al-syahwaniyat yang terdapat di perut. Yang kedua ada daya marah al-quwat al-ghadabiyat yang terdapat di dada. Yang ketiga ada daya pikir al-quwat al-aqliyat yang berpusat di kepala. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Al-Kindi merupakan salah satu sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada di peperangan kaum muslimin dengan Persia di Irak. Al-Kindi juga merupakan filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab. Tulisan Al-Kindi cukup banyak dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuannya, itu sekitar 270 risalah. Salah satu usaha Al-Kindi memperkenalkan filsafat ke dalam dunia Islam dengan cara mengetok hati umat agar menerima kebenaran dari manapun sumbernya. Al-Kindi merupakan orang Islam yang pertama meretas jalan mengupayakan peraduan dan keselarasan antara filsafat dan agama atau antara akal dan wahyu. Filsafat jiwa dan filsafat ketuhanan menurut Al-Kindi. Filsafat jiwa merupakan pembahasan yang penting dalam filsafat Islam. Kemudian filsafat ketuhanan menurut Al-Kindi memiliki hakikat dalam artian aniyah maupun ma'hiyah. Tuhan bukanlah benda dan tidak termasuk benda yang ada di alam. Tuhan adalah pencipta dan bukan penggerak pertama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.